Materi kali ini yang akan saya jelaskan kepada kalian adalah materi tentang hedonisme dengan bantuan partner saya, Habib. Tolong disimak dengan baik ya. Hedonisme adalah suatu paham, pandangan hidup, atau gaya hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan pribadi sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Paham ini beranggapan bahwa hidup akan terasa bahagia apabila seseorang mampu memperoleh sebanyak mungkin kesenangan dan menghindari hal-hal yang menimbulkan rasa sakit, kesulitan, atau penderitaan. Ciri utama dari hedonisme antara lain adalah mengutamakan kepuasan diri, senang menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, dan kurang mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Contoh hedonisme dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari perilaku sering berbelanja barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, menghabiskan uang untuk hiburan, atau lebih memilih bersenang-senang daripada menabung dan memikirkan masa depan. Coba Aini jelasin cara mengatasi gaya hidup yang mengutamakan hedonisme. Baik, akan saya jelaskan cara mengatasinya. Ada 5 cara mengatasi gaya hidup hedonisme. Yang pertama yaitu sadar diri atau audit. Catat pengeluaran dan kenali pemicu boros. Mungkin bisa jadi karena stres atau karena gengsi. Yang kedua, tunda belanja. Gunakan aturan 48 jam sebelum membeli barang keinginan untuk menghindari belanja impulsif. Yang ketiga, batasi media sosial. Kurangi paparan konten yang memicu FOMO atau takut tertinggal tren atau keinginan pamer. Yang keempat, cari kesenangan alternatif. Bisa jadi berfokus pada hobi atau aktivitas yang tidak menguras kantong namun memperkaya batin. Aku kaya, aku kaya. Aku kaya, aku kaya. Yang terakhir, prioritaskan tabungan. Sisihkan uang di awal atau investasi, bukan menyisakan apa yang ada di akhir bulan. Mari kita saksikan video berikut. Ya, lonjakannya nih ya. 7, 9, 10, 6, 6, 6. Pengeluarannya berarti berapa? 4, terakhir 49, hampir 50 juta. Saldo akhir 61. Dari 2022 ya. Ini lonjakan-lonjakan itu mencurigakan. Oke, 61. 150 juta Semuanya. bukan itu kan saldo akhir. Baru nyamperin pembukaan Januari kemarin udah dilihat kan. Tiba-tiba 150 juta kan. Pokoknya total uang masuk dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 itu 404.972.000. Itu dari mana? Itu orang bank itu. Itu dari mana? Ini benar hanya ini sehari apa? Enggak sehari. Ini 100. Video tadi menunjukkan bahwa orang-orang zaman sekarang lebih mementingkan gengsi daripada memikirkan keadaan ekonomi sendiri. Saya? Iya. Saya ini sekarang dinas dinkes di kampung. Ya. Emang kenapa? Kok nanya-nanya sekarang kerjaan saya? Saya dinkes. Kepala dinkes saya ini. Video barusan itu tentang salah satu aparatur negara Indonesia yang menunjukkan gaya hedonisme dengan cara flexing. Gaya hidup mewah dengan memakai barang-barang branded yang ditunjukkan dalam video. Lanjut ke next video. Coba lihat foto ini. Kamu bisa tebak nggak berapa harga outfit ini totalnya? Jepit rambutnya aja 2,5 juta, bajunya 22 juta, dan celananya 1 juta. Selamat, dengan uang puluhan juta kamu bisa terlihat kayak model stok foto. Soalnya di badannya ada watermark. Mbak ini adalah salah satu anak pejabat yang lagi pamer harta. Lebih tepatnya anak dari Kepala Bea Cukai Makassar yang hobinya flexing rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri, party-party, dan sebagainya. Padahal gaji PNS Bea Cukai itu antara 3 sampai 6 juta per bulan. Tunjangannya juga paling besar 13,6 juta per
bulan. Ini tertulis di Peraturan Presiden Nomor 156 tahun 2014. Terus pemasukan segitu kok bisa beli rumah mewah kayak begini? Dan juga baju watermark buat anaknya? Wallahualam. Yang pasti mah harta-harta kayak rumah mewah tadi, terus baju watermark, datanya nggak ada di laporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kamu bisa cek sendiri datanya. Di waktu yang sama, Pak Mahfud MD bilang ada pergerakan mencurigakan sebanyak 300 triliun di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Kelihatannya lagi mau bersih-bersih koruptor. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Nah, video tadi tentang seorang konten kreator yang menunjukkan foto seorang wanita yang menggunakan barang-barang branded. Ini termasuk perilaku hedonisme. Lanjut ke next video. Esta vida, cuando vete, pistols pointed, botellas empty, first 10 rows anointed, the fiesta's popping and all fingers pointed, Riyadh Matos got the whole crowd jointed. Nah, video terakhir ini menunjukkan salah satu aparatur negara yaitu Kepala Bea Cukai Yogyakarta pamer harta di depan media sosial dan itu termasuk sifat hedonisme. Pembahasan hedonisme pada kali ini sudah selesai ya. Sosiologi nih ya, ini baru 7 menit padahal total minimal 8 menit. Sekarang udah jam 21.45 dan di sini saya ada satu kesalahan guys. Ini pantasan ini bisa kurang 30 detikan ini karena saya melupakan satu bagian guys, yaitu dampaknya belum aku masukin. Harusnya itu dampaknya itu dimasukin di awal. Kalau misalkan kita mau obrak-abrik bagian dari awal lagi, nanti aduh yuk sumpah guys, capek banget geser-gesernya. Apalagi kalau misalkan ada yang salah geser kan nambah repot, terus kerja 2 kali. Jadinya ya kita lebih baik taruh di akhir apa ya. Ya setelah video ini ditaruh, habis itu langsung dampak ya guys. Aduh maaf banget ya, jadi nggak enak ini susunannya ya, maaf. Jadi yang kurang itu ini, yang kurang itu dampak hedon. Itu bisa-bisanya aku lupa loh guys. Hedonisme adalah gaya hidup yang mengutamakan kesenangan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Padahal, hedonisme memiliki beberapa dampak negatif. Antara lain, 1. Perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif sering diartikan sebagai membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya demi gengsi atau kesenangan. 2. Pemborosan keuangan. Uang cepat habis karena digunakan untuk hiburan, nongkrong, atau barang mahal. Yang ketiga, menurunnya tanggung jawab, seperti kewajiban untuk belajar atau bekerja jadi terabaikan karena lebih fokus untuk bersenang-senang. Yang keempat, kurang empati sosial, cenderung cuek terhadap kondisi orang lain dan masalah di sekitar. Dan yang terakhir, ketergantungan pada kesenangan. Sulit merasa puas dan mudah merasa bosan jika tidak mendapatkan hiburan.